Sering orang bilang, oh yang diucapkan Nabi itu wahyu semuanya. Enggak, kalau omong biasa ya bukan wahyu. Yang wahyu maksudnya adalah Al-Quran. Kan sering dalil wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi melainkan adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Ya, padahal huwanya maksudnya adalah Al-Quran. Ya, yang diucapkan Nabi daripada Al-Quran itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjidil Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam dan nikmat taufik, sehingga kita dimudahkan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, pembahasan kita tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim akan kita lanjutkan sekarang ke masalah bagaimana kita mencari korelasi dengan sunnah Nabi, ya, dan asbab nuzulnya. Sebenarnya step yang kemarin itu sampai kepada kita hubungkan dengan fakta ilmiah itu adalah, ya, step yang bisa kita lakukan, ya. Banyak artinya secara umum bisa melakukan hal tersebut. Adapun berikutnya ini, ya, tentunya kita harus lebih berusaha lagi untuk lebih maju lagi stepnya, yaitu kita meneliti tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya step yang sampai kemarin itu sudah orang bagi pemula, bagi siapapun sudah bisa, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, kita awali dengan membuka dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari berbagai kotoran syirik, hasud, riya, kibir, ya, suudzon dan lain-lain sebagainya dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Setelah di kajian terakhir bagaimana kita menghubungkan makna ayat Al-Quran dengan fakta-fakta ilmiah, yang mana ternyata makin berkembangnya ilmu pengetahuan, makin terbukti kebenaran Al-Quranul Karim. Karena memang fakta ilmiah, segala sesuatu yang ada di alam ini itu adalah semuanya aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukumnya adalah Allah yang menetapkannya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Al-Quranul Karim, walaupun pada masa Nabi para sahabatnya tidak memahami secara detail apa maksudnya, tapi hal tersebut makin kesini makin terungkap, ya, korelasinya antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemarin sudah kita terangkan bagaimana contoh-contohnya, ya, seperti relativitas waktu ini adalah baru dikemukakan oleh Albert Einstein, ya. Ternyata di dalam Al-Quran itu relativitas waktu sudah diterangkan. Bagaimana firman Allah, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Dulu waktu SMA saya agak bingung ketika mendengarkan teori relativitas ini. Katanya kalau ada seorang yang kembar, twin paradox, istilahnya terkenal dengan twin paradox. Ada dua orang kembar, ya, kembar kan umurnya sama. Yang satu naik pesawat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, melintas ke angkasa. Ya, ketika dia balik lagi, ya, dia umurnya nggak beda jauh, umurnya tidak berubah jauh. Misalnya asalnya dia pergi dengan umur masing-masing yang tetap di dunia, yang tetap di bumi umurnya 30 tahun. Yang ini saudara kembarnya sama-sama 30 tahun kan, kembar kan. Naik pesawat dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ya. Maka menurut relativitas waktu itu, waktu melambat buat orang yang melintas dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Ketika nantinya dia balik, ya, dibalik, yang saudara kembarnya sudah umurnya misalnya sudah 20 tahun lebih tua, ya, misalnya 50 tahun, nah dia masih mungkin umurnya 37 tahun, seperti itu, usianya sama seperti itu. Ini relativitas waktu. Dulu bingung apa maksudnya. Ini di Al-Quran berkali-kali Allah sebutkan. Ya, yang pertama secara umum, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama seperti perhitungan kamu 1000 tahun. Jadi kalau orang umurnya misalnya 1000 tahun, di sana sama dengan sehari.
Ya. Ternyata ini dipengaruhi dengan gravitasi yang sangat luar biasa, ya, maka di sana waktu itu melambat di daerah yang gravitasinya luar biasa besar, waktu pun melambat. Ini secara gravitasi. Secara kecepatan pun, seorang yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati cahaya pun, waktu juga melambat seperti itu. Nah sekarang ini diaplikasikan dengan satelit. Kita ini gunakan sering Google Map kan, itu menggunakan satelit. Satelit itu waktunya dikoreksi, ya, sebab berbeda waktu di satelit, ya, karena dia letaknya jauh dari bumi, sedangkan kita berada dekat dari bumi, dekat dengan gravitasi bumi. Satelit jauh di atas. Itu ada perbedaan, walaupun perbedaannya itu 0, sekian detik, ya, atau milidetik seperti itu, tapi harus dikoreksi waktunya. Ya, kalau tidak dikoreksi maka penentuan Google Map itu nggak akan pas. Kita akan melenceng sekian kilometer, ya, ditunjuk ini posisi kita di mana, nggak tahunya melenceng itu. Kalau sekarang kan cukup akurat, paling posisi kalau di Google Map itu paling dalam hitungan meter saja, karena sudah dikoreksi waktunya. Ya, kalau tidak, ya akan berbeda, sebab berbeda waktu kita di permukaan bumi dengan waktu yang di satelit, ya. Ini terbukti semuanya, ya. Apalagi kalau ada tadi, jadi kalau kita ingat Al-Quran mengatakan bahwa nanti surga itu atau akhirat itu adalah alam mahsyar, itu adalah Allah ciptakan setelah bumi ini hancur, ya, semua planet-planet hancur. Allah buat bumi yang baru, langit yang baru. Tentunya bumi ini lebih luas dari bumi ini, jadi lebih besar lagi, dan gravitasinya juga lebih besar lagi, ya. Makin besar gravitasinya maka makin lambat waktu. Maka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun hitungan kalian. Ya, ini disebutkan. Makin kesini makin terbukti tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, banyak hal lagi, ya, tentang penuaan black hole, gunung sebagai pasak, itu bagaimana, ya, Allah Subhanahu wa taala nyatakan ini sebagai fakta-fakta ilmiah yang ada di dalam Al-Qur'an, yang mana ini akan terus terbukti. Ya, sekarang kita melanjut ke bagaimana mencari korelasi ayat dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tentunya, ya, dalam memahami ayat Al-Quran kita perlu menselaraskan atau mendengar penjelasan Nabi kita Muhammad SAW. Karena salah satu tugas Nabi adalah di samping yatlu alaihim ayatihi, Rasulullah itu membacakan, memberikan pemahaman, memberikan contoh, ya, praktek dari ayat-ayat Quran. Juga salah satu fungsinya adalah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, yaitu kamu menjelaskan, tugas engkau ya Rasulullah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini apa yang diturunkan maksudnya Al-Quran. Nah, masalahnya, ya, kalau para sahabat Nabi dulu mereka gampang, ketika ada ayat Quran yang mereka nggak paham, mereka langsung tanya, kan gitu. Rasulullah terangkan. Tapi kalau bagi kita, ya, bagaimana caranya? Kita mau mengambil keterangan Al-Quran dari keterangan Nabi, misalnya mau minta penjelasan tentang Al-Quran dari keterangan Nabi, ya tentunya kita akan
bergantung pada riwayat. Nah, riwayat hadis. Nah, riwayat hadis kita ketahui bahwasannya riwayat hadis itu pada zaman Nabi belum ditulis. Ya, bahkan Nabi melarang orang menulis selain ucapan selain Al-Qur'an. Nabi melarang. Ini saya tuliskan di sini ada hadisnya, An Abi Sa'id Al-Khudri, ya, riwayat Imam Muslim, hadis ke 5234 dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taktubu anni, jangan kalian tulis dariku. Ya, maksudnya jangan tulis dariku selain Al-Qur'an. Walaupun katanya nggak ada kalimat selain Al-Qur'an, di kalimat berikutnya Rasulullah sebutkan, wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, hapus. Ini Rasulullah suruh nih. Jadi ini menunjukkan apa yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu. Kemarin kita sudah bilang kan, sering orang bilang, oh yang diucapkan Nabi itu wahyu semuanya. Enggak, kalau omong biasa ya bukan wahyu. Yang wahyu maksudnya adalah Al-Qur'an. Kan sering dalil wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi melainkan adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha, ya, padahal huwanya maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya, yang diucapkan Nabi daripada Al-Qur'an itu bukan keluar dari hawa nafsunya, tapi itu adalah wahyu dari Allah. Nah, ini di dalam hadis ini terbukti bahwasanya, ya, di samping kemarin juga di keterangan ayat berikutnya menjelaskan, ya, dalam surah An-Najm tersebut. Di sini diperkuat lagi oleh hadis Nabi bahwasanya apa yang diucapkan Nabi itu bahkan Rasulullah larang untuk ditulis. Jadi yang ditulis pada zaman Nabi itu hanya Al-Qur'an. Ya. Bukan berarti Rasulullah enggak suruh menulis sahabatnya untuk misalnya menulis surat, itu sudah, ya, ditulis memang surat, ya. Seperti Nabi kirim surat ke raja-raja itu kan, ya, di situ ditulis, tapi itu kan bukan Al-Qur'an, ya. Sering ada banyak, oh enggak, Rasulullah kata pernah menulis kepada untuk Abdullah bin Umar. Ya, mungkin menulis tadi pesan sesuatu itu tulis, ya, seperti itu. Menulis surat ya harus ditulis. Tapi segala ucapan Nabi Rasulullah larang untuk ditulis. Ya, ucapan Nabi Rasulullah larang. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu, barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an dihapus. Maksudnya supaya jangan tercampur antara omongan Nabi atau keterangan Nabi dengan Al-Qur'an. Lalu bagaimana kan Rasulullah merangin juga? Ya, Rasulullah katakan wa hadithu anni wala haraj. Tapi silahkan ceritakan dariku. Arti dalam bentuk verbal, dalam bentuk ucapan. Silahkan ceritakan. Oh, ketika misalnya kalian menerangkan Al-Qur'an kepada orang lain, oh ini keterangannya seperti ini kata Rasulullah. Silahkan, nggak apa-apa. Jadi wa hadithu anni wala haraj. Silahkan kalian ceritakan dariku, keteranganku, tapi itu tidak masalah. Ya, tapi jangan ditulis. Ini bagaimana Rasulullah menjaga keautentikan Al-Qur'an agar supaya tidak tercampur walaupun dengan omongannya sendiri. Walaupun itu keterangan Rasulullah nggak kasih. Ya, seperti itu. Dan ini juga ketika dikumpulkan, tuliskan kembali Al-Qur'an setelah sudah menjadi mushaf di zaman Sayyidina Utsman, diperkuat lagi. Zaman Sayyidina Utsman itu ditulis ulang lagi dan diseragamkan cara bacanya menurut bacaan Rasulullah SAW, bacaan Quraisy. Ya, kemarin saya dapat video ada bacaan seorang baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, gitu baca. Sama seperti wadduha wal laili idza saja,
Itu cara baca ya, itu ada cara baca ya, atau yang disebut qiraat ya, cara baca satu qiraat. Karena pada zaman Nabi memang ditolerir itu, karena setiap qabilah itu di daerah-daerah negeri Arab di situ, walaupun mereka berbahasa Arab tapi cara pengucapannya atau dialeknya beda. Rasulullah tolerir ya, bacanya seperti itu misalnya, atau seperti di Yaman kita dengar baca qaf, gof seperti itu ya. Itu ditolerir oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi maknanya nggak berubah ya, seperti itu, maknanya tidak berubah. Nah ini di zaman Sayyidina Utsman itu diseragamkan cara bacanya ya, kita ikuti cara baca Rasulullah SAW ya. Oleh karena itu cara baca yang lain jangan dimasyarakatkan lagi, karena ini sudah pernah terjadi konflik. Ini juga kenapa inisiatif Sayyidina Utsman menseragamkan cara baca ini, karena ini laporan dari sahabat Nabi Hudzaifah bin Yaman ketika berada di Syam. Dia melihat ada orang yang bertengkar, ribut masalah baca Quran. Yang satu bacanya model yang biasa, wadduha misalnya, contohnya wadduha wal laili idza sajad, yang satu baca wadduha. Saling bertengkar, ini begini saya diajarkan seperti ini ya, yang satu juga bilang saya juga diajarkan seperti ini dari sahabat Nabi. Ini padahal zaman Nabi juga pernah kejadian, Sayyidina Umar bertengkar sama Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah ya, ketika Ubay bin Ka'ab imam, Sayyidina Umar dengar bacaannya beda, mau ditarik nggak jadi, tapi baru niat doang. Setelah selesai dibawa ditenteng ke Rasulullah SAW. Rasulullah nih bacanya kok dia beda bacanya dari saya. Rasulullah ketawa aja. Baca apa kamu yang Umar, menurut kamu bacaan kamu gimana? Sayyidina Umar baca, iya bacaan kamu benar. Ubay bin Ka'ab suruh baca lagi, ya bacaan kamu benar. Innama unzila hadzal Qur'an ala sab'ati ahrufin. Sungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan menurut 7 cara bacaan. Ada yang riwayat bilang lagi 10 qiraat. Itu maksudnya perbedaan qiraat tapi intinya sama. Nah ini di zaman Sayyidina Utsman diseragamkan supaya jangan cekcok lagi. Kata Hudzaifah bin Yaman bilang, ini kita masih ada ini para sahabat Nabi, mereka sudah ribut tentang Al-Quran, bagaimana kalau nanti oleh karena itu inisiatif Sayyidina Utsman sudah diseragamkan saja cara bacanya sesuai dengan bacaan Rasulullah, bacaan Quraisy ya. Oleh karena itu inilah yang sampai sekarang disepakati, walaupun cara baca yang lain sering di kitab-kitab tafsir diterangkan, oh ini ada bacaan cara baca lain nggak begini seperti itu, tapi hanya sebagai ilmu pengetahuan ya. Itu kesepakatan ulama jangan dimasyarakatkan lagi ya, karena itu nanti akan menimbulkan keraguan tentang Al-Qur'anul Karim ya, seperti itu. Jadi dari sini jelas bahwasanya Al-Quran itu telah dibukukan dan ditulis pada zaman Nabi, kemudian diperbanyak lagi dan diseragamkan dan ditulis ulang juga di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan yang kita kenal dengan Mushaf Utsmani ya sekarang itu. Ini kalau karena sekarang arti tadi konsekuensinya karena Al-Quran keterangan Nabi atau sabda Nabi atau hadis Nabi tidak ditulis pada zaman Nabi, baru ditulis ya 200 tahun kemudian ya, tapi ucapan-ucapan Nabi dalam bentuk verbal, dalam bentuk artinya cerita ya, Rasulullah pernah mengatakan ini, itu banyak beredar di masyarakat. Bahkan ucapan-ucapan palsu pun banyak, mengatakan ini dari Nabi padahal bukan sabda Nabi seperti itu. Nah oleh karena itu ya, bagi kita kalau untuk bagaimana memahami ayat Quran dari hadis Nabi ini, kita harus benar-benar meneliti
ya meneliti apa ini benar ucapan Nabi. Jangan sampai kita ya mengatakan sesuatu kita bilang itu dari Nabi padahal bukan dari Nabi. Ya, itu berdusta atas nama Nabi. Tadi kan di hadis tadi yang tadi riwayat Muslim tadi lanjutannya wa haditsu anni wala haraj, ceritakan dariku tidak ada masalah, ya tidak apa-apa. Wa man kataba anni wa man kadzaba alayya, wa man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku. Ya, Humam di sini mengatakan salah seorang perawi, ya, aku mengira Rasulullah mengatakan muta'ammidan. Ada yang bilang nggak pakai muta'ammidan. Wa man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku. Ya, artinya oh ini qala Rasulullah, padahal Rasulullah nggak pernah mengatakan itu. Rasulullah bersabda. Kan sering ini penceramah gampang-gampangnya ya mengatakan qala Rasulullah. Ini banyak sekali, ya. Itu berbahaya kalau itu sebenarnya bukan sabda Rasul. Ya. Rasulullah ancam, man kadzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia siapkan tempatnya di api neraka. Ya, ini apa? Besar sekali ancaman ini. Dan ini hadis ini mutawatir. Kalau kita baca hadis man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini hadis yang mutawatir lafdhan wa ma'nan. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, tidak ada hadis ya yang lafadznya ya dan maknanya itu mutawatir selain hadis ini. Hadis ancaman. Kalau hadis atau sunnah fi'liyah itu mutawatir memang, itu dalam bentuk perbuatan seperti tentang sholat, ya, pelaksanaan Rasulullah sholat itu mutawatir karena Rasulullah sholat disaksikan oleh banyak orang. Artinya hadis mutawatir, hadis yang didengar oleh banyak orang, banyak sahabat, disampaikan kepada banyak sahabat lagi, terus sampai kepada kita. Itu maksudnya mutawatir, ya. Kalau banyak selain hadis ini ya hadis ahad itu sampaikan ya periwayatnya satu orang. Nah kalau namanya satu orang kan ya bisa lupa, ya, bisa salah seperti itu. Dan kebanyakan lagi hadis itu disampaikan secara maknanya, ya secara maknanya, bukan lafadznya sama seperti apa yang diucapkan Rasul. Maknanya, karena kan bagaimana hafalan orang kan. Tadi karena zaman Rasul nggak ditulis seperti itu. Nah ini jadi Rasulullah ancam mereka yang berdusta atas nama Rasul. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan al-kadzibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku tidak seperti berdusta atas nama seorang. Ya. Kalau misalnya saya berdusta atas nama seorang, misalnya kita berdusta, kita bilang oh Ustadz Ali mengatakan begini, ntar siapa yang selesai dari pengajian ini ya dapat bingkisan masing-masing, padahal Ustadz Ali nggak ngomong begitu misalnya. Nah ini kan berdusta atas nama seorang. Ini sudah sesuatu dosa besar. Tapi apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Kalau berdusta atas nama seorang hanya menyangkut orang itu saja. Tapi kalau berdusta atas nama Rasul ini berkonotasi atau berkonsekuensi syariat. Mengatakan sesuatu ini diucapkan oleh Rasul kan ini akan menjadi panutan. Ya, kalau salah apa yang diucapkannya akhirnya membuat orang banyak menjadi salah. Ya. Nah ini begitu keras ancaman Nabi terhadap orang yang berdusta mengatasnamakan Rasulullah. Hal ini selaras dengan firman Allah, ya, sama seperti orang yang berdusta atas nama Allah juga ada, ya. Seperti orang Bani Israel dulu mengatakan, kami ini tidak akan disiksa oleh Allah kecuali hanya beberapa hari saja. Ya.
itu kan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah katakan di sini dalam surah Al-Ankabut, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Au kadzdzaba bil haqqi lamma jaa, atau dia mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbilil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu menjadi tempat bagi mereka-mereka yang kafir, ya, berdusta ya, atas nama Allah bisa membawa kepada hal seperti itu, ya. Nah, jadi dengan adanya ancaman ini, hendaklah kita harus berhati-hati di dalam, ya, mengambil suatu riwayat hadis, ya, untuk menerangkan Al-Quran ini, agar kita tidak terjerumus dalam kategori orang yang berdusta dengan atas nama Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, para ulama ahli hadis, ya, ketika mereka mengumpul hadis, mereka meneliti, ya, mereka menetapkan syarat-syarat bagaimana hadis itu dikatakan sahih, ya. Bagaimana hadis itu dikatakan hadis yang sahih? Ini syarat-syaratnya, ya. Yang pertama, ya, tersambung mata rantai syaratnya. Jadi syaratnya ada 5, ya. 3 yang mengenai 3 mengenai sanadnya, arti mata rantai perawinya. 2 mengenai isinya, matannya. Yaitu yang pertama, tersambung mata rantai sanadnya. Syarat suatu hadis dikatakan sahih harus bersambung. Misalnya dari si A kepada si B, kepada si C, kepada si D, kepada Rasulullah SAW, kepada sahabat Nabi, kepada Rasulullah. Ini menyambung semua, artinya nyambung. Masing-masing memang pernah ketemu, ya, pernah bertemu, ya. Tidak seperti si A kok dilihat dari, atau antara si B dengan si C, yang satu meninggal, yang satu baru lahir, misalnya. Misalnya kalau ada hadis dari Imam Syafi'i, katanya dia dapat dari Imam Hanafi, ya, padahal antara keduanya nggak ketemu, yang satu meninggal, Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i baru lahir, seperti itu, ya. Itu nggak mungkin Imam Syafi'i dapat Imam dari Abu Hanifah, seperti itu, ya. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana jalur dari Imam Syafi'i kepada Abu Hanifah itu melalui muridnya Abu Hanifah, Imam Hanafi, seperti itu, ya. Jadi harus tersambung, pernah ketemu sampai kepada Rasulullah SAW. Ini ittisalus sanad yang pertama, ya, syarat yang pertama. Yang kedua, teliti dan kuat hafalan perawinya. Jadi masing-masing sanad itu, ya, orangnya orang yang kuat hafalannya, bukan pelupa. Dan bahkan misalnya, dia kuat hafalannya waktu masih muda, ketika udah tua pikun, misalnya suka lupa, itu nggak dianggap kuat lagi hadisnya ketika dia sudah tua. Nah, ini terjadi kepada Urwah bin Hisham, kalau nggak salah, gurunya dari Imam Malik. Imam Malik ngambil hadis dari dia, karena ini dia ada keturunan dari Urwah bin Hisham bin Abdullah bin Zubair, dari keponakan Sayyidatina Aisyah. Jadi keturunan dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Imam Malik ngambil dari riwayatnya ketika masih di Madinah sampai umur 72 tahun kalau nggak salah. Dia pindah hijrah ke Irak. Setelah itu hadis-hadisnya Imam Malik nggak ambil lagi. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengambil waktu dengan beliau, tapi ketika tua tidak diambil. Nah, diantaranya yaitu, ya, ketika Anda pernah sebarkan itu umur Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Aisyah, kan masyhurnya itu dari perawi ini, ya, masyhurnya umur 6 tahun menikah, ya, sehingga ini selalu menjadi heboh dan selalu menjadi serangan dari orang-orang yang membenci Islam. Lihat tuh, Nabi kamu pedofil, ya, menikah dengan anak kecil.
Padahal riwayat ini dari Hisham, dan Hisham meriwayatkannya sudah tua. Mungkin ada kesalahan ketika dia menyampaikan antara kapan dilahirkan Sayyidatina Aisyah, ya, yang seharusnya setelah kenabian, 7 tahun sebelum kenabian, disebutkan 7 tahun sebelum hijrah atau 6 tahun sebelum hijrah. Kan kacau kan seperti itu. Padahal kalau dilihat dari hadis yang lain, ya, Sayyidatina Aisyah itu dalam perang Badar sudah ikut perang, ya, sudah ikut perang. Nah ini kan bertolak belakang antara hadis ini. Makanya Malik itu nggak ngambil, ya, riwayat seperti ini. Nah syarat hadis juga tuh, kalau matanya bertolak belakang, satu hadis sahih dengan hadis sahih, ini perlu diragukan. Salah satu pasti ada yang salah, ya. Nah, karena itu Sayyidatina Aisyah dalam riwayat hadis yang sahih juga, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, itu ikut perang Badar membawa girbah. Tahu girbah? Girbah itu tempat air yang dari kulit kambing, ya, kulit kambing dikeringkan itu, ya, dijahit, ya, kemudian diisi, ya, air, ya, untuk memberikan minum para pejuang, para sahabat. Ini kok orang kalau waktu menikah 6 tahun katanya Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, terus berarti hijrah ke Madinah Rasulullah bercampur dengan Sayyidatina Aisyah, berarti setelah hijrah terjadi perang Badar itu tahun kedua Hijriah. Artinya 6 tahun ditambah 2 tahun umur Sayyidatina Aisyah baru 8 tahun. Masa orang umur 8 tahun dibolehkan oleh Nabi ikut perang? Sedangkan Sayyidina Abdullah bin Umar saja waktu terjadi perang Uhud, mau ikut perang Uhud, umurnya baru 14 tahun. Rasulullah nggak izinin. Ini anak laki loh, anak laki, ya, seorang pemuda baru 14 tahun mau ikut perang Uhud, Rasulullah tidak izinkan. Tapi ketika terjadi perang Khandaq, umurnya sudah lebih dari 15 tahun, dia mau ikut perang, Rasulullah izinkan, ya. Jadi masa Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun sudah ikut perang? Nah ini jadi terjadi kontradiksi, ya, seperti itu. Jadi penting di sini syaratnya, jadi teliti atau kuat hafalan si perawi tersebut. Ini yang disebut dhabtur rawi. Yang ketiga, adilnya perawi tersebut. Artinya dia berakhlak baik, tidak partisan. Orang adil kan tidak partisan, ya. Tidak partisan. Oh, karena ini kalau saya kemukakan riwayat ini, oh ini menguntungkan golongan yang lain, wah itu nggak dipakai itu orang seperti itu, ya, adil. Ini yang disebut adalatur rawi. Nah ini ketiga syarat ini menyangkut mata rantai si pembawa berita, pembawa hadis tadi atau penerima hadis. Yang keempat, nah ini mengenai isi dari hadis itu, seperti qala Rasulullah SAW tadi, ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la taktubu anni wa man katabahu ya, itu namanya matannya itu, la taktubu anni, jangan kamu tulis dariku. Atau hadis lain misalnya qala Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niat. Nah itu kalimat itu namanya matan hadisnya atau isi beritanya. Ini matannya atau isinya ini tidak janggal, nggak aneh, ya. Janggal seperti tadi, ya, kok umurnya dibilang baru 6 tahun atau 8 tahun kok sudah ikut perang, itu kan janggal karena bertentangan dengan hadis yang lain, apalagi kalau bertentangan dengan Al-Quran. Itu dengan hadis sahih saja, kalau suatu hadis bertentangan, ini sudah termasuk janggal, syadz namanya, ya, ada masyudzuz. Yang berikutnya, matannya tidak ada kemungkaran di sana. Mungkar artinya sesuatu yang diingkari.
karena berisi hal buruk yang bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan akal sehat. Seperti misalnya ya munkar ya, seperti misalnya kita disuruh minum air kencing onta itu. Logis nggak sih? Ya, masih Rasulullah itu. Bahkan dengan hadis ini ada sahih, karena ada di kitab sahih, wah diperagakan minum air onta, dijualin katakan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Seperti itu. Ya, jadi ada menakarah, tidak ingkar. Ini Islam ini mengajarkan sesuatu yang bersih, ya. At-tuhur kata Nabi dalam hadis juga. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh keimanan. Ya. Nah, ini jadi ini syarat-syaratnya ya di dalam kita meneliti suatu hadis apakah itu sahih dan tidak. Tentunya kalau tiga syarat utama tadi ya, tiga syarat yang pertama tadi, bagaimana kita mengetahui orang ini jujur atau tidak, itu mesti baca kitab-kitab yang apa, kitab-kitab namanya Ar-Rijal, kitab tentang Ar-Rijal ya, tentang sejarah para perawi tersebut ya. Mungkin kita nanti habis waktu kita untuk meneliti Al-Quran. Udahlah kita ambil misalnya dari kitab yang sudah dinyatakan kitab-kitab sahih, yang secara sanadnya sudah para ulama sudah meneliti, tinggal kita lihat isinya saja. Kita lihat dua syarat berikutnya tadi, itu dia syadz tidak, bertentangan dengan riwayat yang lain enggak, bertentangan dengan Al-Quran tidak ya. Kita lihat isi beritanya, kita ambil. Kalau mengenai sanadnya tadi ya sudah, kita banyak referensi dari kitab-kitab sahih ya, dari kitab Bukhari, kitab Muslim ya, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi dan sebagainya, Imam Ahmad juga ya, Muwatta Imam Malik, banyak kitab-kitab yang dikumpulkan oleh para ulama. Tapi ya kemudian kita tinggal teliti bagaimana isinya tadi. Isinya ya, yang pertama harus ada musyad, tidak syadz, tidak meragukan ya, dan juga ada munakarah, tidak munkar itu ya. Ya pastinya ya, keterangan Nabi kalau kita mengkaitkan dengan Al-Quran, keterangan Nabi tidak akan bertentangan dengan Al-Quranul Karim ya, seperti itu. Nah, riwayat-riwayat ya, yang menerangkan Al-Quran itu banyak ya, banyak sekali keterangan Nabi. Tapi ya itu tadi, kita harus melihatnya. Kalau itu benar keterangan Nabi ya kita harus terima ya. Tapi kan kita mendengarnya sekarang ini kan melalui kitab-kitab hadis ya, yang baru ditulis ya, hampir 200 tahun setelah Nabi wafat. Oleh karena itu ya kita harus melihat isinya ya, bertentangan nggak dengan Al-Quran. Umumnya hadis-hadis yang fi'liyah, tentang artinya praktek dari suatu ayat Quran, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat. Berkali-kali kan ayat ini, aqimus shalah atau aqimus shalah alladzina yuqimuna shalah, berkali-kali Allah perintahkan hendaklah kita melaksanakan salat. Ini kan ya, tentang tata cara praktek salat bagaimana, itu langsung diterangkan oleh Nabi secara fi'liyah, secara praktek dijelaskan oleh Nabi ya. Nah, praktek Rasulullah ini hadisnya, kalau kita bilang hadisnya dilihat oleh satu orang apa banyak? Rasulullah sholat kan dilihat orang banyak orang ya. Jadi praktek sholat itu mutawatir, walaupun nggak dicatat, walaupun itu kan suka ada riwayat-riwayat hadis ya, karena Rasulullah SAW misalnya rukuknya seperti apa ya, seperti itu. Tapi keterangan ini biasanya diriwayatkan oleh satu orang, dua orang, seperti itu. Tapi kalau prakteknya dilihat oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang. Oleh karena itu kalau ada yang bilang, oh
Kita nggak bisa belajar sholat dari Al-Quran, ya. Kita mesti pakai belajar dari kitab fikih misalnya. Oh, nggak benar. Dulu para sahabat belajar sholat nggak pakai kitab fikih, para tabiin belajar sholat nggak pakai kitab fikih, ya, karena belum dituliskan. Tabiin juga belajar sholat nggak pakai kitab fikih. Semuanya kenapa? Bagaimana mereka belajar sholat? Ngelihat langsung dari Rasulullah, sahabat ngelihat langsung dari Rasulullah. Kemudian tabiin ngelihat langsung dari tabiin ngelihat langsung dari sahabat. Tabiin ngelihat langsung dari tabiin, dan seterusnya sampai kepada kita. Sampai saya juga rasakan masuk kecil, kita sudah belajar sholat, ngikutin semuanya gerak-geriknya. Belum belajar fikih, kita ngikutin belajar dari kakek kita, dari guru kita, seperti itu. Ya, dari kecil sudah belajar. Ini ya. Jadi sunnah fi'liyah ini yaitu mutawatir ya. Umumnya banyaknya mutawatir, seperti tentang sholat tadi. Ya, sebab Rasulullah katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Ya, alhamdulillah Ustaz datang. Ya, sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Atau misalnya praktek hajinya Rasulullah SAW. Rasulullah pergi haji kan diikuti oleh ribuan sahabat. Waktu hajatul wada atau umrohnya, akan dilihat, disaksikan oleh banyak sahabatnya. Sehingga Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ya, jadi itu. Ya. Nah, adapun tentang bacaan misalnya dalam sholat, bacaan ruku, bacaan sujud, ya, seperti itu. Ada yang subhanallah bihamdi, enggak pakai wa bihamdi, riwayatnya enggak pakai ini, sebab perintahnya hanya subhanallah saja, ya. Subhanal azim, subhana rabbiyal azim. Dia bilang enggak pakai wa bihamdi itu, katanya, karena di hadisnya seperti itu. Nah, ini kan riwayat, ini yang nyampe ini berapa? Satu orang, ya. Riwayat hadis itu ahad. Jangan bilang, nggak boleh kita bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, bid'ah itu, karena Rasulullah nggak nyuruh sampai itu. Kan di Al-Quran disuruh fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nah, ketika kita bilang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, menurut riwayat yang kita dapat nggak pakai wa bihamdi, tapi menurut riwayat yang lain ada, karena kan yang melihat Nabi bukan satu orang, seperti itu ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang dalam masalah ini, ya, kita harus tahu ya, ini ya, ini hal furu', ya, hal yang sunnah itu. Ya, kalau diberikan hadisnya seperti itu, ya hadis yang sesuai dengan yang antum terima, ya. Tapi dalam riwayat lain berbeda, dan menurut Al-Quran ada di sana wa bihamdi, seperti itu, ya. Selain hal itu, ini yang aneh mau tekankan seperti itu. Jadi kita menekankannya bagaimana kita lihat dari matannya, ya, tadi ya, lebih ke sana, sebab dari sanadnya sudah banyak kita mendapatkan referensi dari kitab-kitab sahih, ya. Dalam masalah ibadah, ya, masalah ibadah juga seperti zakat misalnya, di sini saya contohkan, Rasulullah pun menerangkan apa yang perlu diterangkan, ya, ketika menerangkan tentang zakat tersebut, ya, yang sifatnya praktis dan teknis, ya, agar para sahabat tidak bingung, gitu kan, berapa kadar zakat, misalnya jenis harta yang dizakati, ya, Rasulullah terangkan sesuai dengan kondisi saat itu, ya, seperti itu. Kapan waktu mengeluarkannya, ya, berapa batas minimal wajibnya atau nisabnya, dan berapa nilai yang harus dikeluarkan, dan kepada siapa disalurkan zakat tersebut, ya, Rasulullah terangkan ini, ya, sesuai dengan kondisi pada waktu itu, ya. Kita harus paham, karena, ya, mengenai harta zakat kan berkembang, ya. Jangan kemudian kita ambil dari hadis ini, kata yang wajib dizakati hanya kurma, anggur atau kismis, ya, gandum, seperti itu.
Selain itu misalnya, dan juga dari ternak, ya, kambing, sapi, ya, unta, kemudian emas, perak. Nah, selain itu nggak ada zakatnya, bid'ah katanya. Padahal di Al-Quran telah dijelaskan secara global. Nah, inilah perbedaan, ya, riwayat hadis dengan keterangan Al-Quran. Al-Quran ini jangkauannya, ya, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Ya, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ini adalah ketentuan umumnya bagaimana, ya, Allah perintahkan kita menginfakkan dari segala yang baik yang kita hasilkan dan apa yang dikeluarkan dari bumi ini. Jadi mencakup semuanya, ya. Nah, penghasilan di zaman sekarang bermacam-macam seperti itu, ya. Ini di bab zakat. Kemudian juga ada contoh hadis, ya, masalah iddah wanita yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, ya, awalnya kepada nabi khitabnya, tapi kemudian dhamirnya kepada antum, kalian semua. Ini menunjukkan, ya, perintahnya kepada semuanya, ya. Menceraikan istri, jika kalian ingin menceraikan istri-istri kalian, maka ceraikanlah mereka saat mereka dapat menghadapi iddahnya, dan hitunglah masa iddah tersebut. Nah, hadisnya keterangan ini, ya, dari ayat ini, ya, sebagian ada yang paham, sebagian mungkin ada yang tidak, seperti itu. Nah, kebetulan ada suatu riwayat hadis, ya, kejadian kepada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ya, ini dalam satu hadis disebutkan, an Salim anna Abdullah bin Umar akhbarahu annahu tallaqa imra'atahu, ya, wa hiya haid, imra'atan lahu wa hiya haid. Dari Salim dari Abdullah bin Umar bahwa menceritakan bahwasanya Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu melihat hal ini, Sayyidina Umar mungkin, wah, kok nih kayaknya nggak benar nih. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah, ya, Rasulullah marah dan memerintahkan untuk balik lagi, ya. Hendaklah dia tahan istrinya itu jangan waktu sampai suci, ya. Suci yang pertama Rasulullah nggak suruh dia menjatuhkan talaknya. Kemudian tunggu lagi sampai haid berikutnya. Nah, ketika haid berikutnya kemudian suci lagi dan sucinya belum digauli, maka silahkan kalau dia mau menceraikan pada saat itu, ya, dia ceraikan dalam keadaan suci yang belum digauli, atau kalau dia mau dia tahan, dia nggak ceraikan, seperti itu. Inilah katanya iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Talaq itu. Jadi maksudnya fatalliquhunna li'iddatihinna, ceraikanlah mereka pada saat mereka siap menerima iddah, ya, menghadapi iddahnya. Kapan siapnya seorang wanita untuk menghitung iddahnya? Itu pada saat suci dari haid dan belum dicampuri. Itu keterangan Nabi. Contoh lain riwayat hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul, yaitu asbab nuzul surah Al-Mujadilah, ya. Antum bisa dibaca sendiri nanti. Mungkin di handout yang saya berikan belum ada, ya. Nanti sisanya di itu. Memang kemarin belum sempurna. Ya, itu bagaimana diceritakan tentang masalah pembatalan hukum zihar. Dulu zaman jahiliyah, seorang suami, ya, kalau dia udah mulai nggak suka sama istrinya, tapi dia nggak enak mau nyerainnya nih, dizihar. Dia mengatakan, anti alayya ka dhahri ummi, engkau sekarang seperti punggung ibuku. Bukan muji ini. Kalau orang muji misalnya, muji istrinya, kamu ini masakanmu enak seperti masakan ibumu, gaya kamu, senyum kamu seperti ibuku. Kalau dia muji nggak masalah itu sih. Tapi maksud dari omongan ini kalau zaman jahiliyah itu maksudnya dia akan jadikan istrinya itu, ya, seperti ibunya, artinya nggak disentuh, ya, dibuat nggak diceraikan juga tidak, artinya terkatung-katung,
terabaikan. Ini zalim, perbuatan ini zalim. Haulah binti Sa'labah ya diperlakukan seperti itu oleh suaminya yang bernama Aus bin Samit. Aus bin Samit ini saudara Ubadah bin Samit. Ya, sering diriwayatkan hadis itu. Dia dizihar oleh suaminya. Akhirnya dia nyesal nih si Aus ini habis mentihar. Saya terus haulah nggak mau begitu aja. Enggak, kamu ini dulu waktu aku masih muda kok aku aku disayang-sayang, dipuja-puja, disanjung-sanjung. Setelah udah aku melahirkan anak untuk kamu, udah berumur aku kok dizihar seperti itu. Saya mau nanya ke Rasulullah, ngadu sama Rasulullah, sama Rasulullah bilang belum datang ini keputusan tentang hal ini. Ya, bertanya terus dan dia jadi bolak-balik nanya terus sambil dia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan keputusan yang jelas dari Allah. Akhirnya turun surat Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan dia pun mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ya, ini riwayat hadis yang sebagai dibilang sebagai asbabun nuzul dari surat Al-Mujadilah. Tapi perlu kita ingat bahwasanya asbabun nuzul ini ya, enggak semua ayat Quran ada asbabun nuzulnya, dan asbabun nuzul ini bukan berarti kalau haulah tadi enggak protes surat Al-Mujadilah enggak turun ya, jangan begitu ya, karena surat Al-Mujadilah itu sudah ada di Lauhil Mahfuz, cuman turunnya kan Allah tahu akan terjadi apa yang akan terjadi. Nah, ketika ada protes dari Haulah binti Sa'labah baru Al-Mujadilah ini turun. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.